Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rahadatul Aisi. My NPM 2408260084. Here I will explain abortions on obstetric block. Apa sih itu abortus? Abortus adalah keluarnya hasil konsepsi janin atau jaringan pada kehamilan dari dalam rahim sebelum janin mampu keluar di luar kandungan, yaitu usia kehamilan kurang dari 20 minggu, berat janin kurang dari 500 gram. Apa sih itu jenis-jenis abortus? Yang pertama ada abortus imminens, terjadi pendarahan dari vagina, mulut rahim atau serviks masih tertutup, kehamilan masih dapat dipertahankan apabila ditangani dengan baik. Nah, selanjutnya ada abortus incipiens. Nah, itu terjadi pendarahan terus serviksnya sudah membuka, kehamilan tidak dapat dipertahankan dan akan berakhir dengan keguguran. Selanjutnya ada abortus incomplete. Sebagian jaringan kehamilan sudah keluar, sebagian lainnya masih tertinggal di dalam rahim sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada abortus komplit. Seluruh jaringan kehamilan sudah keluar dari rahim menjadi kosong dan pendarahan biasanya mulai berkurang. Ada abortus septik, keguguran yang disertai infeksi merupakan kondisi gawat darurat karena dapat menyebabkan sepsis. Nah, ada miscarriage abortions, janin telah meninggal dunia di dalam rahim ibu, namun jaringan kehamilan belum keluar sehingga masih tertahan di dalam rahim. Adapun penyebab abortus yaitu kelainan kromosom pada janin, kelainan bentuk rahim, misalnya sekat rahim, mioma atau pelengketan, ada gangguan hormon seperti kekurangan hormon progesteron, penyakit ibu, misalnya diabetes mellitus atau gangguan tiroid, adanya infeksi, adanya penyakit sistemik seperti lupus dan hipertensi, gangguan sistem kekebalan tubuh, gaya hidup tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, narkoba atau stres berat, usia ibu terlalu muda, kurang dari 20 tahun atau terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Adapun faktor resikonya, riwayat pernah mengalami abortus sebelumnya, usia ibu kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun, sudah melahirkan banyak anak, penyakit kronis seperti diabetes mellitus atau lupus, hipertensi, kebiasaan merokok seperti minum alkohol juga, gizi buruk dan obesitas. Adapun gejala-gejalanya seperti pendarahan dari vagina, nyeri perut di bagian bawah, nyeri pinggang, kram pada rahim, terus ada keluarnya jaringan dari jalan rahim. Pada abortus septik juga dapat ditemukan pada demam, menggigil, ataupun bisa dengan keputihan atau cairan vagina yang berbau tidak sedap. Adapun diagnosisnya itu pertama itu kita lakukan anamnesis, menanyakan keluhan pada pasien, terus usia kehamilan, riwayat kehamilan sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik kita bisa pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan perut, pemeriksaan jalan rahim, jalan lahir dan serviks. Terus ada pemeriksaan penunjangnya seperti USG transvaginal, pemeriksaan HB, ada pun pemeriksaan BHCG kuantitatif, terus ada pemeriksaan kultur cairan vagina bila dicurigai infeksi. Adapun tata laksananya, terapi umumnya itu pertama disuruh istirahat, terus ada dikasih obat pereda nyeri, terus adapun terapi medisnya, observasi pada abortus imminens, pemberian pada hormon progesteron bila diperlukan, kasih antibiotik bila ditemui infeksi. Baik, selanjutnya ada tindakan operasi. Bila ada indikasi maka dilakukan kuratasi pada abortus incomplete, evaluasi jaringan yang masih tertinggal di rahim, terus pengangkatan pada rahim. Terus adanya komplikasinya itu adanya pendarahan hebat, adanya infeksi atau bisa dengan endometritis dan sepsis, bisa dengan shock hipovolemik akibat kehilangan banyak darah, terus ada sindrom Asherman, terus ada gangguan psikologis seperti stres, cemas dan depresi. Terus adanya pencegahannya itu ada melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara rutin,
mengontrol penyakit kronis sebelum masa kehamilan, selama hamil, tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol, mengonsumsi makanan bergizi sebelum dan selama kehamilan, melakukan vaksinasi yang menganjurkan seperti vaksin rubella sebelum hamil, mengelola stres dengan baik. Baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang abortus pada blog obstetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.